Ya, Ustadz Arfa dan yang lain-lainnya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ibaratnya kata orang Arab, kaifa umallihu bahran, bagaimana kita mau menggarami lagi lautan. Iya. Wa kaifa abi'u at-tamra ila ahli Madinah, kita mau jual korma kepada orang Madinah, tempatnya korma. Wa kaifa abi'u zamzama ila ahli Makkah, bagaimana kita mau jual air Zam-Zam kepada orang yang sudah tinggal di Makkah. Iya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzakir, ya, maka berilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Maka anggaplah apa yang kami sampaikan ini pada hakikatnya hanyalah merupakan tadzkirah buat kami sendiri, namun karena suaranya diperdengarkan, diidharkan, ya. Selama ini masalah tajwid saja Pak ini Pak, ya. Karena ada namanya ikhfa, ada namanya idhar, ya. Jadi ini cuma masalah mengidharkan saja apa yang selama ini diikhfakan, ya. Bapak-bapak, para asatidzah, masyayikh dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini judul yang diberikan oleh panitia cukup unik juga, Pak. Bagaimana Al-Qur'an atau konsep Qur'an menghadapi kondisi kekinian. Kalau kita berbicara tentang kondisi kekinian, maka menurut hemat kami yang paling menyeluruh atau tashmal, meliputi hampir seluruh belahan penjuru dunia adalah pandemi global ini. Ya. Pandemi global yang menyentuh hampir semua. Ya. Dengan berbagai dinamikanya, walaupun ada juga orang yang tidak terlalu percaya, ya, tetapi ini nyata Pak, ada memang ini barang ini ada, ya. Kita tidak bisa pungkiri, dan kami secara pribadi, ya, wallahu taala alam, memang beberapa orang-orang dekat mengalami, ya. Bahkan di antara mereka sudah ada yang berpulang ke rahmatullah, ya. Keluarga dekat, guru-guru, ya, apalagi yang berusia cukup lanjut, kawan-kawan dekat, sudah ada beberapa yang berpulang ke rahmatullah, ya. Maka barang ini ada, tetapi kita yakin innallaha anzala da'an wa anzala ma'ahu dawa, sungguhnya Allah itu menurunkan penyakit, tetapi juga dia menurunkan obatnya. Dan subhanallah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami telah turunkan di dalam Al-Quran itu berupa obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah menambah daripadanya atas orang-orang yang zalim melainkan kerugian semata. Subhanallah. Kemarin kami ada halaqah Zoom juga bersama dengan teman-teman kita para dokter. Kita coba diskusikan ayat ini. Paling tidak kita sampai kepada kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam Al-Qur'an itu ada obat. Kita bisa lihat dari dua sisi, Dok. Ya. Yang pertama adalah dari sisi, ya, materialnya atau isyarat-isyarat ilmiah, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an
memberikan petunjuk kepada kehidupan yang sehat. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minumlah, jangan berlebihan. Subhanallah. Dalam konteks kedokteran, kesehatan, orang yang, ya saya tidak katakan menderita, tetapi orang yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai penyakit, taruhlah contohnya penyakit diabetes mellitus, ya. Dia tidak boleh mengkonsumsi gula secara berlebihan. Maka ilmu kesehatan membedakan antara orang yang tidak menderita atau membawa penyakit diabetes ini dengan orang yang membawa penyakit diabetes. Yang mana yang berlebihan? Kadarnya tentu berbeda. Di sini ada isyarat ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita obat, ya, dan kemudian ada petunjuk-petunjuk Al-Qur'an, makan, minum jangan berlebihan. Silahkan makan, ya, jalan kote, risoles, ya. Tapi jangan berlebihan. Ingat, Anda punya penyakit diabetes, ya. Kalau minum jangan pakai gula, kurangi gula. Ada hipertensi, ya, jangan terlalu banyak garam. Ya, ini adalah petunjuk Quran yang kemudian diterjemahkan secara saintifik bahwa kita ini harus juga, ya, menjaga kesehatan. Ada isyarat-isyarat ilmiah, isyarat-isyarat ilahiyah ilmiah di dalam Al-Quran, petunjuk bagaimana hidup sehat. Inilah salah satu makna daripada syifa. Di dalam Al-Quran juga menunjukkan beberapa, ya, konsumsi beberapa produk-produk alamiah yang cocok untuk kesehatan. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang asal madu, fihi syifa, di dalamnya ada obat. Ya, ini menunjukkan isyarat, coba teliti tentang madu. Ya. Madu ini sangat luar biasa, Pak. Ya. Tetapi jangan terlalu asli. Ya. Kalau madu itu terlalu asli, itu berbahaya, ya. Karena ibu-ibu bisa marah, ya. Nah, kalau madu terlalu asli, Pak, ya. Ini madu asli. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan banyak sekali, ya, tentang kesehatan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Subhanallah, ya. Banyak sekali isyarat-isyarat untuk manusia mendapatkan ilmu pengetahuan bagaimana menjaga kesehatan dan kemudian berobat ketika terjadi penyakit yang menimpanya. Bagaimana tentang qaun, tentang wabah, ya. Al-Quran mengisyaratkan, ya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Nah, ini diterjemahkan secara saintifik bagaimana manusia kemudian berinteraksi dengan wabah ini oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak lagi. Intinya adalah bahwa syifa yang dimaksud, wallahu taala a'lam, ya, juga bukan hanya bermakna metafisis, tetapi dia juga bermakna, ya, physically, ya, dia juga bermakna scientific, ya, dia juga bermakna isyarat-isyarat ilmiah ilahiyah yang ada di dalam Al-Quran tentang kesehatan. Dan ini sangat penting digali oleh para dokter, para ahli-ahli kesehatan kita. Yang kedua, syifa, Al-Quran sebagai syifa, ini adalah secara makna metafisik, ya, bahwa Al-Quran itu adalah obat ketika dia dibacakan dan diperlakukan sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana dimanfaatkan atau memanfaatkan Al-Quran untuk berobat. Salah satu caranya adalah dengan meruqyah dengan Al-Quran. Meruqyah dengan Al-Quran ini adalah salah satu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa beliau radhiyallahu anhu itu pernah dalam perjalanan bertemu dengan pemimpin kepala kampung yang sakit dan dia ruqyah dengan membacakan surat Al-Fatihah, ya, dan sembuh. Ya, ini Pak. Di sini beberapa ulama juga berpendapat bahwa ruqyah itu boleh dilakukan termasuk kepada non-muslim, Pak. Ya, termasuk kepada non-muslim boleh dilakukan ruqyah kepada non-muslim. Nah, cuma berkaitan dengan masalah ruqyah ini, ya, ada dua sisi, ya. Nah, istilahnya baina tarafai naqid. Ada kelompok yang ekstrim, ada kelompok yang sama sekali menolak, ada yang pertengahan. Iya. Ada yang ruqyah ini
kemudian dengan hal-hal yang tidak benar, ya, dengan bacaan-bacaan yang mengandung makna-makna yang terlarang di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam. Ya, makanya lantaran berhati-hatinya para ulama, Pak, Imam As-Suyuti rahimahullah itu melarang ruqyah dengan selain bahasa Arab. Ya, ini walaupun mungkin bisa didiskusikan, ya, tetapi beliau mengatakan kalau selain bahasa Arab nanti kita tidak tahu apa artinya, ya. Nah, itu. Jadi kemudian ada juga orang yang menolak ruqyah, ini tidak saintifik. Nah, kita sebagai ini yang berbicara adalah bahasa iman, ya, bahasa iman. Di situ ada obat. Bahkan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadu wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah sang rasul, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an sebagai barang yang ditinggalkan. Sebagian ulama mengatakan meninggalkan Al-Qur'an itu pertama tidak membaca Quran. Itu berarti hajrul Quran, meninggalkan Quran. Tidak mempelajari maknanya, hajru at-tadabbur. Kemudian yang ketiga adalah hajrul amal bihi, tidak beramal dengan Al-Qur'an. Hajrul da'wati ilaih, tidak mendakwahkan, mengajak orang kepada Quran. Dan yang kelima, hajrul istishfa' bil Quran. Ya, tidak menggunakan Quran, meninggalkan Quran untuk berobat. Iya. Jadi kalau kita ini orang beriman sakit-sakit berobat ke dalam Quran. Ya enggak apa-apa bacakan Al-Fatihah, atau ini menurut para ulama kita ada yang disebut dengan mujarrab. Ya. Ayat-ayat tertentu kalau kemudian dibacakan dicoba pada penyakit tertentu atau kondisi tertentu, dia mujarrab, artinya teruji. Ya. Dan ini sifatnya ya sesuai dengan pengalaman kita masing-masing atau pengalaman orang-orang soleh. Ya. Ada pengalamannya seorang ulama, kalau mimisan dia baca itu ayat wa ghidhal ma, ya, maka naiklah itu air. Ya. Artinya keringlah itu air. Dia baca itu. Bahkan boleh dituliskan juga dengan za'faran atau tertentu, ditulis di sini. Ya, dituliskan. Atau kalau menurut guru saya, Syekh Al-Allamah Abdul Al-Gunaiman, boleh dituliskan di piring. Boleh dikasih air, kasih minum. Itu bagian daripada ruqyah syariah yang dibolehkan. Ya, kalau bahasa kita ini japi-japi. Jadi japi-japi itu boleh, ya. Japi-japi itu boleh, apalagi dengan Al-Qur'an, dan itu sangat baik. Nah, cuma Bapak dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bedakan ruqyah dengan meminta di ruqyah. Ruqyah secara umum japi-japi boleh. Tetapi bolehkah kita minta di japi-japi? Boleh. Ya. Tetapi dalam satu hadis dikatakan orang yang sudah pernah minta di japi-japi, bukan menjapi-japi, minta di japi-japi, minta di ruqyah, ya, itu tidak masuk di dalam 70.000 nanti yang masuk surga tanpa hisab. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, 70 alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Ada 70.000 orang nanti orang beriman yang akan masuk surga tanpa hisab. Bertanya para sahabat, siapa itu? Apakah ini para sahabat Rasulullah atau siapa? Dia bilang, bukan. Ya, Rasulullah mengatakan, alladzina la yaktawun, tidak berobat dengan cara api itu, Pak, dipanaskan, kait, ya, zaman dahulu ada namanya begitu. Wala yastarqun, dan tidak meminta di ruqyah. Wala yatatayyarun, dan tidak menganggap sial. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini Pak, sebagian ulama berpendapat berdasarkan hadis ini bahwa ya kalau sudah pernah minta di japi, karena lantaran di japi itu sangat manjur, begitu ya, sangat manjur, sehingga kalau orang tidak minta di japi, tapi dia japi dirinya sendiri, itu menunjukkan ketawakalan yang lebih tinggi. Ini juga tawakal, tapi ini lebih tinggi, ya, karena begitu Pak, tingkatan-tingkatan juga ada di antara orang beriman. Ala kulli hal, ya, ini adalah cara kita menjadikan Al-Quran sebagai syifa. Maka menghadapi pandemi global ini, kalau kita lihat dari sisi Qurannya, ya, kita diarahkan untuk bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan semaksimal mungkin, ya, mencegah penularan, berobat, ya, dan kemudian melakukan pengobatan juga secara Qur'ani. Baca Quran, apalagi kalau sudah di Isman, Pak, isolasi mandiri. Beberapa kawan termasuk anak saya, ya, pulang dari Saudi itu positif langsung, ya. Walaupun tidak ada gejala, tetapi di Wisma Atlet kan 2 minggu, ya. Alhamdulillah, saya bilang, ya, baca Quran saja banyak-banyak. Secara suplemen, ya, seperti yang dianjurkan oleh dokter, dan jangan tegang. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah saatnya kau, ya, betul-betul ingat mati, nak.
Di situ pada saat-saat begitulah ya kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya juga anjurkan kepada teman-teman dokter, ya, kawan-kawan yang memiliki akses kepada saudara-saudara kita. Dan alhamdulillah saya termasuk Pak, Satgas Covid provinsi, ya. Tapi bagiannya agak unik, tim pemulasaran jenazah. Iya. Jadi kalau ada yang orang mati awal-awal itu ke rumah sakit, Pak. Tapi bukan kita yang langsung kerja. Tugas kita adalah memberi edukasi kepada keluarga. Karena awal-awal itu mengamuk, Pak. Keluarga itu, jangan. Tidak boleh disentuh apa mengamuk. Kita tugas kita menenangkan. Ini yang lebih berat daripada kerja ini, ya. Nah, kemudian kita mengedukasi petugas yang karena biasanya saat itu waktu awal-awal masih confused, ya, masih sulit. Kita tidak bisa juga karena ya Pak Arfa, saya dari MUI bertugas untuk mengedukasi. Saya bilang jangan mikir dong bapak-bapak kita, ya. Saya lagi ini beresiko, ya. Maka alhamdulillah kita sudah edukasi para penyuluh-penyuluh agama provinsi dan kota untuk bisa melaksanakan sesuai dengan arahan MUI, sesuai dengan SOP dari MUI. Ya alhamdulillah semua bisa terlaksana dan alhamdulillah sekarang sudah berkurang tugas kita. Ya, kalau awal-awal itu Pak luar biasa. Ya, ala kulli hal kita mengedukasi, ya, memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita yang ada di ruang-ruang isolasi, yang ada di atas pembaringan dan memberi penyemangatan dan juga diberi kesempatan mereka ruqyah dirita, ya. Baca ayat-ayat Al-Quran untuk bisa menenteramkan dan juga itu obat insya Allah, ya. Dan tidak mengapa, ya, kalau ada juga ustadz atau bahkan bapak dokter juga, ya, saya tidak tahu bagaimana anunya, ya, ambil air, bacakan ki Al-Fatihah, niatkan obat, kasih pasien, ya, insya Allah itu juga, atau suntiknya tidak apa-apa, suntik juga kita ruqyah, ya. Nah, mudah-mudahan itu semua menjadi asbab, karena mau ruqyah, mau obat, mau apapun itu semua cuma sebab, ya, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebab itu penting, Pak. Ya, sebab itu penting. Kausalitas itu adalah sunnatullah. Ya. Maryam alaihissalam baru saja melahirkan dalam keadaan psikologis yang sangat-sangat menderita. Sampai dia berkata, ya laitani ya mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, seandainya mati mak saja. Dan saya tidak pernah diingat lagi orang. Karena tekanan psikis. Dituduh berzina padahal dia orang suci, ya, menjaga kesucian. Berada dalam kondisi begitu. Kemudian melahirkan lagi. Bagaimana itu berdarah-darah orang, Pak. Dalam keadaan yang seperti itu, dia perlu nutrisi. Ya, dia melahirkan di bawah pohon korma. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala kalau mau, Allah cuma bilang, lihat kau saja ke atas, jatuh itu pohon korma. Tidak kan? Tapi Allah mengatakan, huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyyan. Goyangkan itu pohon korma. Niscaya buahnya itu akan berjatuhan, bercucuran kepadamu. Yang sudah ranum, yang sudah mengkal itu. Ya. Berkata para ulama kita diantaranya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, fi hadhil ayah masyru'iyatul akhdhi bil asbab. Di dalam ayat ini ada isyarat bahwa kita hendaknya melakukan sebab. Jangan menafikan ada sebab. Ya, semua tawakal sebab itu termasuk diantaranya dalam melakukan sebab. Coba bayangkan bagaimana itu Maryam kasih goyang itu, Pak. Mungkin dia cuma sentuh saja, tidak bisa. Bagaimana dia kasih goyang pohon? Tapi Allah bilang kasih goyang. Maka dia berusaha sedikit saja, jatuh, Pak. Iya. Nah itu namanya. Mungkin kita cuma berusaha. Batuk-batuk ya ini. Ya, mohon maaf Pak, jangan terlalu dekat dengan saya karena saya agak batuk-batuk ini sekarang. Ya, kita harus berhati-hati. Nah, katanya orang Cina itu salah satu obatnya karena banyak minum teh, ya. Maka sekarang saya coba namanya sejak sebab Pak mengantisipasi, ya. Saya bawa kemana-mana selalu bawa termos ada isi tehnya, ya, tidak pakai gula, ya. Dan sedikit-sedikit minum, ya. Di mobil minum lagi. Katanya orang Cina itu 6 kali minum air panas, ya. Pagi minum, sedikit lagi minum, ya. Itu katanya salah satu asbab, ya, di mana memperlambat, ya, perkembangan virus atau hal-hal yang bisa berbahaya pada tubuh kita. Ya. Wallahu a'lam. Saya sudah tanya beberapa kawan dokter, dia bilang, saya itu pendapat, ya, saya itu pendapat. Coba saja, tidak ada salahnya, ya. Maka saya sekarang coba seperti itu, Pak. Nah, ini asbab, kita lakukan asbab. Ini persoalan pertama, Pak, ya. Ketika kita melihat dengan kata-kata tadi kondisi kekinian. Ada lagi kondisi kekinian, Pak. Dan ini mungkin
ya dalam konteks hari-hari ini menjadi lebih seru lagi. Ya. Yaitu kondisi kekinian, kalau tadi dari sisi kondisi kesehatan global, ini kondisi sosial dan politik secara global, bahkan memberi dampak pada situasi nasional. Subhanallah. Bapak dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa COVID-19 ini juga memperlihatkan kepada kita ya rivalitas kekuatan-kekuatan global. Ya. Saya membaca tahun 80-an, Pak, buku yang ditulis oleh Nesbitt. Dulu guru kami juga, Dr. Fuad Rumi, ya, masih kuliah, masih SMA dulu. Ada kajiannya. Tapi bukunya itu bukan kitab oleh Imam Syafi'i, tetapi kitab-kitabnya John Nesbitt. Ya, ya. Salah satu kitabnya Nesbitt itu yang dikaji oleh Dr. Fuad Rumi, rahimahullah, marhum, adalah tentang megatrends, ya, 2000. Kalau tidak salah judulnya begitu. Apa yang akan terjadi tahun 2000? Ini dia tulis tahun 80-an, Pak. Nah, salah satunya dia sebutkan di situ ada tren tahun 2000 nanti akan berubah katanya keadaan. Akan ada teknologi yang ya mungkin belum terlalu anu, tapi mirip-mirip lah internet, tapi mungkin namanya dulu belum dinamakan seperti itu. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya disebutlah silky, ya. Tidak pakai kabel gitu, ya, bukan teknologi, ya. Nah, ini membuat orang akan nanti katanya Nesbitt itu bilang orang nanti mendefinisikan dirinya bukan lagi dengan nama dan alamat, tapi nama dan kode mobile phone-nya. Ya. Dan ternyata subhanallah awal 90-an sudah ada ini, Pak, ya. Bahkan dulu ada yang modelnya itu yang cuma dibawa anggota-anggota DPR, ya, model batu gosok, ya, komunikator, Pak, ya, komunikator itu, ya, hanya orang-orang tertentu yang bawa itu, ya. Saya dulu bilang HP batu gosok, ya. Canggih, Pak. Awal 90-an, 2000, Masya Allah, luar biasa. Nah, kekuatan-kekuatan global. Tahun 2016, Nesbitt yang memprediksi bagaimana tren tahun 2000 ini, ada bukunya baru, Pak, 2016 ditulis, ya. Megatrends, ya, termasuk megatrends lagi, tapi ya, dia prediksikan bahwa ke depan ini akan ada situasi setelah dia prediksikan tentang Cina, bagaimana kekuatan global akan didominasi oleh Cina, ya. Bagaimana kekuatan Amerika ini ya betul-betul seperti kata Trump, ya, dulu we will lead again, katanya. Kita akan memimpin kembali. Kata-kata again ini menunjukkan bahwa dia tidak memimpin lagi, ya. Nah, subhanallah, ada kondisi pasca era ini yang disebut oleh siapa John Nesbitt sebagai era yang beliau katakan unpredictable era. Ya. Situasi, kondisi yang tidak bisa diprediksi. Ini sebelum COVID, Pak. 2016 dia tulis buku. Ya, kira-kira 3-4 tahun sebelum peristiwa ini. Sekarang peristiwa ini betul-betul tidak pernah diprediksikan, Pak. Ya, kondisi-kondisi yang ada tidak bisa diprediksikan. Subhanallah. Nesbitt tahun 97 tulis juga buku bersama anaknya Nancy Nesbitt, ya. Judulnya itu High Tech, High Touch. Ya. Teknologi tinggi seharusnya menghadirkan sentuhan kemanusiaan yang tinggi. Tapi di situ beliau mengkritik, ya, bahwa kemajuan teknologi tinggi menghilangkan sisi-sisi kemanusiaan. Salah satunya adalah kamera digital. Itu kan baru dikenal kamera digital, Pak. Di Amerika katanya kamera digital ini sudah menghilangkan sentuhan kemanusiaan pada momen-momen berindah dalam kehidupan seseorang. Hampir semua dia foto katanya karena tidak perlu dipakai klise, ya, tidak perlu dicuci, langsung di print sehingga orang foto-foto semua. Dia bilang di wisuda yang penting foto, ya, ini foto sehingga dia tidak menikmati suasana wisudanya, suasana ulang tahunnya, suasana pengantinnya, ya. Saya bilang bagaimana ini seandainya Nesbitt tulis lagi, ya, tentang fenomena sekarang. Orang sekarang, Pak, bangun belum cuci muka foto, ya, profil, ya. Anak-anak mau pergi sekolah foto kakinya, go to school, ya. Semuanya difoto, ya. Kita tidak larang foto, tapi subhanallah ini sudah sangat berlebihan. Nah, itu katanya menghilangkan sisi kemanusiaan, sisi sentuhan kemanusiaan pada manusia. Bagaimana dengan yang ada sekarang? Saya kemarin, Pak, ya, bongkar-bongkar lemari dapat
2 box, ya, surat-surat dari Makassar dan Madinah. Selama kurang lebih 5 tahun saya di Madinah kuliah, ya surat menyurat dengan istri lancar. Tapi akhirnya uminya itu disimpan itu semua surat, Pak. 1 box surat dari Madinah. Suratnya juga istri dari Makassar saya ternyata simpan juga, ya. Dan itu masih bisa dibaca sekarang, ya. Bahkan saya bilang bisa dijadikan buku ini, ya. Nah, sekarang komunikasi melalui WhatsApp, ya, kehilangan sentuhan, ya, kehilangan sentuhan, terlalu cepat, ya, terlalu cepat, ya. Apalagi permainan game, ya. Ini sekarang kondisi semua ini memperlihatkan apa yang disebut dengan kekuatan-kekuatan global. Ya, Cina mendominasi, ya, tidak bisa dipungkiri. Banyak hal-hal yang membuat Cina mendominasi, ya. Maka kalau ada asar yang mengatakan utlubul ilma walau bisuin, itu benar juga, ya. Pasar di Cina mungkin ya produksi sangat murah, ya. Saya pernah berkunjung ke Guangzhou, Pak, ya, di Cina, sempat diundang 3 hari di Guangzhou. Kita keluar dari penginapan yang ya tempat wisata sebenarnya, tetapi di dekat situ pekerja-pekerja itu yang pakai sepeda, yang dia tempel mesin sendiri, ada yang pakai baju kos skuter saja, apa semuanya, bawa sudah gergajinya, alat-alatnya, ya, berjejer di pinggir jalan itu sampai ratusan orang, menunggu panggilan untuk kerja harian. Ya, datang nih orang, ada yang punya kepala tukar, ikut. Murah sekali, Pak. Ini salah satu faktor yang tidak bisa dilawan Cina ini, ya. Murahnya produksi. Kita jalan saja di Guangzhou itu, pasar, ya, kita mau beli apa saja, ya, mau beli yang kualitas tinggi, ya kita pesan, langsung tanda tangan di perjanjian, dikirim kontainer. Ada teman bisnisnya apa, Pak? Ya, yang orang Afrika, satu hotel sama saya, apa bisnisnya? Mohon maaf ya, celana dalam, Pak. Iya, itu saja. Iya, dia bawa ke Afrika, ya. Saya bilang cocok memang ini bisnis. Dia bilang dia dibawa, ya. Yes, no, ya, masya Allah, ya, luar biasa. Nah, sisi lain, ya, kekuatan global Amerika juga tidak mau kalah, ya. Dan perseteruannya, kata Nesbitt, beberapa negara-negara yang diharapkan menjadi kuda hitam, ya, dengan pandemi global sekarang ini kayaknya maju ke dalam percaturan kekuatan global ini, ya. Brasil diharapkan, berapa negara-negara Skandinavia, ya, dan lain-lain, dan Indonesia, ya, Asia Tenggara, ya, Southeast, kata Nesbitt ini memiliki apalagi namanya potensi yang sangat luar biasa, potensi demografis kependudukan, potensi geografis, potensi sumber daya alam, ya, ini sangat luar biasa. Maka pantaslah kalau Indonesia ini menjadi rebutan. Sementara kita di Indonesia sendiri, subhanallah, diperhadapkan dengan konflik internal yang sangat luar biasa. Nah, sangat luar biasa. Bermain semua, Pak. Jadi jangan kita lihat apa yang terjadi di Indonesia ini, ya, hanya masalah internal nasional. Tidak. Kita sekarang terkoneksi semua. Kepentingan-kepentingan global bermain di Indonesia secara politik dan sosial. Nah, saya tidak ingin bahas mana, tapi karena judulnya adalah bagaimana Quran memberikan solusi, ya, tentu kita akan melihat positioning kita sebagai umat, ya, berhadapan juga dan berinteraksi dengan kekuasaan, ya. Bagaimana mengislah kekuasaan? Paling tidak dalam Quran mari kita tadaburi 2 surah yang merepresentasikan 2 model di dalam melakukan islah terhadap kondisi sosial dan politik. Ada namanya surah Al-Qasas. Ya, ini banyak menceritakan, bahkan dominan dalam surat Al-Qasas surah ke-28 ini adalah tentang Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini adalah anak angkatnya Fir'aun. Tapi kemudian dia menjadi orang yang berhadapan-hadapan dengan Fir'aun. Bayangkan, Pak. Berhadapan-hadapan dengan Fir'aun, istilah kita ini adalah oposisi. Dia berada sebagai oposan, ya,
terhadap Fir'aun dengan berbagai dinamikanya. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, ini baru tadi saja saya tadarusan sampai kepada surah Toha, Pak, ya. Sampai kepada surah Toha, ternyata ada juga diceritakan tentang Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun. Ya. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastana'tuka li nafsi." Dan aku telah memilihmu wahai Musa menjadi rasulku, ya, utusanku. Idhab anta wa rabbuka. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Nah, ini wasiat-wasiat Qur'an kepada yang memilih jalan menjadi oposan, ya, berhadapan dengan rezim, ya. Pergilah engkau dengan saudaramu. Artinya harus ada teman, jangan sendiri. Ya, ini isyarat Quran. Anda mau berhadapan dengan kekuasaan tidak bisa sendiri, ada teman. Ya, nah disebutkan kenapa Musa minta agar Harun diangkat sebagai nabi, karena Musa itu waktu kecil sempat makan arang, ya, sehingga dia tidak begitu fasih dalam berbicara. Maka dia minta Harun, ya, diangkat juga sebagai nabi, sebagai jubir. Ya, nah ada yang ya cuma mencoba mengistinas daripada peristiwa ini bahwa ya harus ada wasilah. Anda tidak bisa berjuang hanya mengandalkan semangat, ya. Lihat ada wasilah, ada strategi. Ya. Salah satu strateginya dalam Quran ini dikatakan, wa akhuka bi ayati, dengan ayat-ayat, ya. Wala taniya fi dzikri. Wala taniya fi dzikri. Dalam perjuanganmu ketika kau berangkat wahai Musa dan Harun, jangan kau lupa selalu berzikir. Jadi kalau kita memang sudah tekadkan Pak mau berhadapan dengan penguasa yang meluruskan dengan cara sebagai oposisi, ya banyak yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kau berdua kepada Fir'aun. Ya. Sungguh dia telah melampaui batas. Tapi pertanyaannya di sini, apakah ketika kau pergi kepada Fir'aun kau kata-katai dia? Ya, kau ejek dia? Ternyata Quran memberikan isyarat, walaupun Anda sebagai oposisi, apa isyarat Quran? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berkata-katalah engkau kepada Fir'aun, peringatkan dia, ya, qula lahu, peringatkan dia dengan qawlan layyina, perkataan yang lembut, ya, lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut, ya. Qala rabbana innana nakhafu an yafuta alaina aw an yaqama. Lanjutan dalam ayat-ayat selanjutnya. Ini syaratnya bahwa beroposisilah secara santun, ya. Kritis, tegas, ya. Tapi sampaikan tetap dalam koridor kesantunan. Saya teringat Ustaz Said Abdul Somad, ya. Pernah satu ketika ada seseorang yang menurut kami sudah kelewatan batas, Pak, ya, penyimpangannya. Sehingga saya bilang, ayo Ustaz, kita datangi orang ini dan kita ungkap saja semua, masih muda, Pak, ya, baru tamat dari Madinah, masih semangat, ya. Ungkap saja semua kesesatannya, orang berbahaya, ya. Kita singkap saja semua aibnya, ya. Ustaz saya pertama bilang, ayo. Tiba-tiba ketika mau pergi dia bilang, tunggu dulu. Ya, saya bilang, ada apa Ustaz? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Dia baca ayat ini, ya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya. Pergilah engkau wahai Fir'aun, Musa dan Harun menuju kepada Fir'aun. Katakanlah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Dia bilang, kita ini sehebat apapun iman tak, pasti kita tidak lebih hebat dari Musa dan Harun. Sementara orang ini betapapun jahatnya, betapapun sesatnya, dia tidak lebih sesat daripada Fir'aun, tidak lebih jahat daripada Fir'aun. Ya. Orang yang seperti Musa berkata kepada orang seperti Fir'aun, Allah katakan, "Qula lahu qawlan layyina." Bagaimana dengan kita? Jadi bagaimana bisa? Nah kita pergi juga, tapi baik-baik, jangan marah-marah. Jadi alhamdulillah setelah itu kita datang dan begitulah ceritanya. Ini Pak. Jadi Quran mengisyaratkan menghadapi situasi seperti ini. Ini satu tipe, Pak. Ya, satu tipe berhadapan-hadapan secara urusan. Sekarang ada surat lagi sebelumnya surat 12 namanya surat Yusuf. Nah, setelah peristiwa Yusuf alaihissalam yang kita sudah tahu, ya, sampailah kita
kepada kondisi di mana Yusuf berada di dalam istana pembesar Mesir. Dengan dinamika kehidupan akhirnya dia diantar kepada, setelah mentakbirkan apalagi namanya mimpi daripada sang raja. Ya, kalau penelitian sejarah ini bukan Firaun, Pak. Jadi kalau Injil itu Bible mengatakan bahwa ini Firaun, salah satu Firaun. Firaun itu sebenarnya dinasti, ya, dinasti Faraina. Nah, di sini yang menurut penelitian sejarah ini bukan dinasti Firaun pada zaman Yusuf, dia adalah dinasti Amalek, ya, yang sempat kurang lebih sekitar 300 tahun berkuasa di antara sela-sela para Firaun itu. Ya. Jadi Firaun itu Ramses, ya, kalau istilah orang Barat Ramses. Ini makanya Quran menyebutkan tentang peristiwa Yusuf ini tidak pernah ada kata Firaun. Dalam surat Yusuf itu selalu dikatakan Malik, ila dinil Malik. Di sini dikatakan al-Malik sang raja. Ya. Nah, ketika sudah berhadapan antara Yusuf dengan sang raja, yang notabene adalah kafir juga, musyrik juga. Ya, sistem kekuasaannya berdasarkan mimpi, ya, berdasarkan aturan-aturan asatirul awwalin. Tetapi Yusuf alaihissalam memilih perjuangan, ya, kalau zaman kemerdekaan dulu namanya perjuangan kooperatif. Apa yang dia katakan? Ya, dia katakan, ij'alni ala khazain al-ardh. Jadikan aku sebagai penanggung jawab yang mengatur, ya, perbendaharaan negara pada hasil cocok tanam. Ya. Karena dia melihat ada kemaslahatan universal yang dibutuhkan oleh manusia sebagai bagian daripada dakwah untuk kemudian diambil alih oleh orang benar. Nah, jadi ini dua tawaran Quran, ya, dalam melihat situasi sosial dan politik, ya, yang menyimpang. Silahkan pilih. Ya. Kalau Anda ingin menjadi Musa seperti Musa, hati-hati, siap-siap memang. Ada konsekuensinya. Anda akan dikejar-kejar. Tapi insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Ya. Nah, tapi kalau kita lagi lihat, Pak, ceritanya Nabi Musa ini sudah ditolong keluar dari Firaun, laut sudah terbelah, persoalan dengan umat itu tidak selesai. Umatnya lagi banyak yang foto-fotoy, ada lagi namanya Samiri, ya, ada lagi begini-begini, jadi dinamika itu tidak akan pernah selesai. Demikian juga Yusuf alaihissalam, ya, penuh dengan dinamika, tetapi dia melihat saya mau mengislah dari dalam. Lihat kondisi kita, apa kita kuat? Jangan mau mendakwah tapi terdakwa. Inilah dua tawaran Quran. Ketika kita menghadapi situasi sosial dan politik, terutama berhadapan dengan kekuasaan yang tidak menguntungkan, ya, orang-orang beriman, maka silahkan pilih. Ya. Inilah pandangan saya secara pribadi, secara terbatas, ya, bahwa yang terpenting adalah bahwa kita memiliki semangat untuk memperbaiki Islam. Apakah Islam kita itu memilih cara Musa sebagai oposan atau memilih cara kooperatif seperti Yusuf? Itu tergantung pilihan kita dan ijtihad kita. Dan tidak usah kita saling menyalahkan, tetapi yang terbaik adalah bahwa kita saling dukung dan saling doakan. Ini yang dapat kami sampaikan, Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bersama materi yang disampaikan oleh Bu Tita. Sangat menarik, bagaimana yang barangkali ada yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan satu dari orang di masyarakat. Ini atau dokter yang lain Masya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Menarik apa yang disampaikan Ustadz Ikhwan di subuh hari ini, menyampaikan kondisi kekinian dua hal, ya. Satu masalah global, yang kedua masalah politik dan sosial. Masalah
pandemi global ini, COVID ini memang dapat menjadi wabah penyakit, alat politik juga, sehingga tidak heran kalau ada orang percaya setengah percaya atau bahkan ada tidak percaya. Coba lihat masalah COVID. Ketika pilkada boleh berkerumun, tapi ketika acara maulid atau kawinan, didenda 50 juta. Sudah didenda, masuk penjara pula. Nah ini kan ya. Jadi sepertinya COVID jadi main-mainan, Pak. Permainan politik. Padahal masalah wabah ini ya berita di koran semakin bertambah. Walaupun saya juga setengah percaya. Iya. Karena kenapa saya setengah percaya, Ustaz? Karena begini. Logika saya sederhana. Sebelum COVID, orang meninggal di Makassar 6-8 orang per hari. Sekarang tetap di angka itu. Lalu di mana signifikannya? Yang pasti tidak ada orang meninggal kecuali dengan ajalnya. Ya. Di surah Al tapi bukan berarti menafikan kita, tetap kita harus hati-hati. Iya. Jadi saya melihatnya dari sisi itu, ya, harusnya di samping kita mengikuti asbab tadi, para ulama ini saatnya bersatu. Coba kita mungkin majelis ulama ini tidak bisa kita datang ke istana, tapi kita mengundang. Sebetulnya ulama itu pantas ke istana, harus di istana yang datang ulama. Ya, datang menyampaikan apa nasihat-nasihat yang apa kita ini cobaan dari Allah ini. Intinya kita diminta untuk tobat nasional. Tobat nasional, ya maka harusnya kita berani. Kita harus melihat orang-orang baik di posisi menjadi orang baik. Jangan dimaafkan. Ini kan sekarang yang pasal-pasal notabene kumpulan orang-orang yang tidak benar. Mereka lah yang memberikan, menggoreng ini berita-berita yang berhadapan-hadapan antara ulama atau muslimin dengan mana. Nah, saya belum pernah melihat majelis ulama kita ini secara
dan signifikan akan kepada istana ya, memberikan bagaimana kita inginkan Pak Jokowi ini menjadikan masa kepemimpinannya jadi husnul khatimah. Ya itu Ustaz. Bisa enggak itu dilakukan? Terima kasih. Ditampung dulu gimana sistemnya? Langsung aja. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali Quran itu mempunyai masalah ini ada dasar kemudian kita sambut hari memang berbicara masa ini dan masa sekarang sebenarnya kita kalian dibutuhkan di dua satu ya tapi saya yang saya dari sini kira-kira kalau seperti itu yang mana yang kita utamakan pendapatan ya kalau ini syarat dunia kemudian yang kedua juga yang dulu selalu ada memang hidup kita kenapa Indonesia ini yang bisa memprediksi tentang keadaan ini yang sebenarnya kita punya kita yang bisa dalam memprediksi juga. Tapi kenapa orang-orang yang bisa memprediksi karena Tuhan sudah ini juga yang menjadikan kita kenapa seperti ini orang-orang Islam justru yang untuk memberinya terima kasih. Yang pertama tadi dari Prof. Aladin, saya sependapat bahwa kondisi bangsa kita sekarang sedang tidak baik-baik saja. Ya. Kondisi kita tidak sedang baik-baik saja. Dan kalau kita katakan saat ini kita berada dalam ancaman saitarah, hegemoni komunis, ya neo-komunis lebih tepatnya, maka kita juga sebenarnya sejak dulu sampai sekarang sudah berpuluh tahun ya, berada dalam hegemoni kaum liberalis ya, yang imperialistik. Kekuatan global itu semua berusaha untuk berkuasa di zaman khatulistiwa ini. Saya sependapat kalau kita sampai kepada satu kesimpulan, ya, umat Islam bahkan anak bangsa semuanya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlaku jujur pada diri-dirinya. Setiap muslim, setiap tokoh,
setiap ilmuwan, setiap intelektual yang selalu dalam kerangka masyarakat ini adalah ya unsur taghyir, anasir taghyir, the agent of change. Ini kita memberi PR pada diri kita semua. Ya. Sekarang kita catat ya, apa yang kita rencanakan untuk memberi kontribusi bagi keadaan yang tidak baik-baik saja bagi bangsa kita ini. Apa yang kita berikan kontribusi? Apa kita berikan nasihat? Ya. Apa kita mengingatkan para ulama untuk mengingatkan umara? Ya. Itu satu cara kita. Kita melakukan komunikasi dengan elemen-elemen umat secara proaktif, mengingatkan sesuai dengan koridor yang ada. Ya. Kalau saya Pak, saya laksanakan itu Pak Aladin. Ya. Saya pergi ke DPRD. Ya, saya bawa semua ormas-ormas yang mau ikut sama saya. Ya, saya berdoa kepada Allah SWT. Saya sampaikan. Ya, alhamdulillah wakil ketua DPR langsung pergi ke Jakarta besoknya Pak. Dengan 8 anggota DPRD Sulawesi Selatan, sampaikan langsung ke Menko Polhukam. Ya, kita protes tentang keadaan yang tidak baik, tapi kita katakan kita komitmen secara konstitusional. Kita berlepas diri dari cara-cara ini mendatangkan kemudaratan. Karena isyarat Quran juga, Pak. Itu berhala-berhala yang mereka menjijikkan. Menjijikkan sekali. Ya. Tetapi Al-Quran melarang kita mencela mereka. Di mana ayat yang sekolah tersebut ada kata ladina wala tasubul ladina yad'una min dunillah fa yasubullah adwan bighairi ilm. Jangan kau celah-celah berhalangi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Orang-orang kafir. Jangan sampai dia nanti mencela Allah. Orang kau ada celah, kau mencela Allah. Itu kemudaratan yang lebih besar. Maka kita jangan sampai mau menolak mudarat. Ini kita bawa sekarang apa jihad kita? Jihad kita jihad dekor. Ya. Sekarang sampaikan bahasa yang baik. Ya. Kita bisa berbicara baik. Prof. Aladin sebagai seorang pakar, ya, sebagai seorang tokoh bicara. Ya. Sekarang semua bisa bicara kepada siapa saja. Bicara, ya. Saya seperti ini, saya sampaikan ini. Sampai Pak, mau sampai enggak sampai kita sudah sampaikan. Itu salah satu ikhtiar. Ya, ada yang memilih cara lain, that's no problem. Tapi masing-masing kita harus punya agenda, harus punya perencanaan, program. Apa kontribusi saya dalam melihat permasalahan ini? Ya. Mungkin teman-teman kita ada yang mau demo. Ada yang bilang teman-teman saya mau demo, saya bilang silahkan. Tapi mohon maaf saya tidak bisa ikut. Ya, saya menjaga kesehatan saya. Ya. Dan ada sisi-sisi lain yang, tapi saya tidak berarti tidak setuju, silahkan. Ya. Tapi jaga kesehatan. Ya. Jaga jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih merusak tatanan masyarakat. Tapi jangan kok terlalu sering. Karena masyarakat nanti antipati bos. Kok selalu bikin macet. Ya kan? Nah, semua masing-masing ada sudut pandang yang berbeda. Para ulama ya di MUI. Ini ada cara, saya sekretaris MUI sama dengan Pak Arfan, ya. Beliau di MUI Sulsel juga, ya. Kami mencoba walaupun secara tidak resmi merepresentasikan bahwa ada ulama yang seperti ini. Ada mungkin yang memilih dengan cara Nabi Yusuf. Ya, kita tidak tahu, mungkin dia sudah bisik-bisik juga sama Jokowi, kita tidak tahu, ya kan? Kita berbaik sangka saja. Ya. Dan jangan memperbanyak narasi ejekan. Ya. Bully istilahnya sekarang ya. Orang atau apapun. Ya. Bahkan saya mengkritisi juga sebagian teman-teman. Memang kita kritisi polisi yang melakukan apa? Tindakan yang aniaya itu, kezaliman itu. Tapi jangan kalau ada polisi celaka kita bilang alhamdulillah. Tidak boleh. Barangkali dia muslim, tidak semua. Quran juga mengajarkan kita, Pak. Bayangkan ini dalam rezim Firaun. Siapa yang memberitahu Musa bahwa berkumpul di orang itu untuk mau menangkap kaum Musa? Baik. Siapa? Ya. Dari aparat yang Firaun sendiri yang tumbuh imannya. Dia sembunyikan ya. Ini apalagi sesuatu beriman dulu. Ya kan? Saya tidak boleh
Ya kita ada salah, kemudian kita mesti sifat menjadi sendiri. Inilah cara-cara Quran. Saya kritis Pak terhadap presiden ini. Terus terang, saya sampaikan dengan terus terang. Bahkan kalau ya sampai kepada titik di mana tidak ada penyelesaian, saya bilang biarkan Allah yang menyelesaikan. Iya, dengan cara mubahalah saya siap. Ya. Tapi mohon maaf, saya tidak mau juga sampai kepada cara di mana kita tidak bersikap adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Tidak semua juga polisi. Ya. Bahkan saya bilang kalau saya ketemu dengan Kapolda, saya akan sampaikan Polda Metro Jaya, Pak. Salah satu alma mater, Pak. Sama-sama SMA 2. Sama-sama anggota keramat dulu. Ya, walaupun dia 1 tahun atau 2 tahun di atas saya. Ya. Saya tidak apa-apa. Sebagai sama alma mater, alumni musalla, Pak. Tidak apa-apa kita sampaikan. Itu alumni keramat kerukunan musalla Baitur Rauf. Pak siapa? Fadil Imran. Ya, kita tidak mau apa, tapi asalnya ya kita tahu, karena kita tahu sejak SMA orang baik. Ya. Kita tidak tahu kondisi yang ada sekarang, wallahu alam, tapi saya terus terang mengatakan salah dia. Ya, berada pada kondisi yang tidak tepat. Ya. Kita doakan. Ya. Nah, kalau saya ketemu saya akan sampaikan, ya. Apalagi kalau Pak Basri Moding, senior kami di alumni Ismada, ya, SMA 2 Negeri Makassar. Tidak apa-apa Pak, kita kritis tapi harus bersikap adil. Buzzer ini mengajak kita untuk ikut seperti dengan cara-cara mereka, membuli juga orang, ya itu tidak boleh. Kita sampaikan, apalagi fisiknya orang, ya mau dihina-hina, itu ciptaan Allah, ya nggak boleh. Ada pemimpin atau apa, fisiknya yang dihina atau kondisi tertentunya yang dihina. Tidak bisa, perkataannya kita kritisi. Jangan biasakan menghina. Iya, jangan biasakan mengejek. Karena itu bukan cara Quran. Iya. Nah, terus Pak, kalau menurut saya, kita hadapi semua ini dengan tawakal kepada Allah. Dan ya, ada isyarat. Ya, kemarin dengan Ustadz Said juga kita sampai pada tadabbur, kalau tidak salah surah Hud atau surat Yunus tadi. Ij'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Surat Yunus, kalau tidak salah itu 78 ya. Wa auhayna ila Musa wa akhihi, kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, jadikan beberapa rumah di Mesir itu ya, ambil beberapa rumah wa ja'alu buyutakum qiblatan. Jadikan rumah-rumahmu sebagai masjid. Ya, ini karena dulu orang-orang Bani Israel itu dilarang ke masjid Pak sama Firaun, ya. Nah, akhirnya dia tidak bisa, feel confused Bani Israel. Bagaimana ini kita tidak bisa ibadah, tidak ada rumah ibadah. Allah kasih jalan keluar. Jadikan rumahmu sebagai masjid. Kiblatan kata At-Tabari masjidan. Ij'alu buyutakum masjidan, sebagai masjid. Wa aqimus shalah, tegakkan salat. Wa basyiril mu'minin. Nah, di sini subhanallah, saya coba membaca kitab tafsir At-Tabari ayat ini, Yunus ayat 78 ini. Perintah awal adalah kepada Musa dan kepada Harun. Jadi tasniyah, 2 orang. Tapi perintah terakhir wabasyiril mu'minin itu kepada 1 orang. Siapa yang diperintah itu wabasyiril mu'minin? Yang diperintah untuk berikan berita gembira kepada orang beriman adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabasyiril mu'minin. Wahai Muhammad, berikan berita gembira kepada orang-orang beriman. Setelah Nabi Muhammad disuruh iktibar bagaimana Fir'aun dulu memperlakukan Musa dengan kezaliman. Artinya jadikan itu pelajaran. Apa yang jadikan pelajaran? Akhirnya Nabi SAW, saya coba tatabuk riwayat, ya, bahwa Rasulullah SAW itu setiap masalah, ya, yang pertama menjadi solusinya adalah salat. Ya, fazzi'a ila shalah. Maka sekarang ini jaga salat kita. Nah, sekaligus menjawab yang kedua, Pak. Masalah salat di masjid atau salat di rumah, ya, tentu yang paling afdal di masjid. Tetapi kita juga harus punya kelapangan dada bahwa orang dalam masalah ini bisa berbeda pendapat, Pak. Syariat itu ada 3, kata Ibnu Taimiyah. Syar'un munazzal, syar'un muawwal, dan syar'un muawwal, syar'un mubaddal. Ada syar'un munazzal, salat. Kita sepakati salat ini adalah paling bagus. Kita harus salat semuanya. Kita salat di masjid, kita sepakat itu paling afdal. Tapi apakah wajib? Debatable. Syafi'i tanpa ada pendebimun mengatakan bahwa itu adalah fardu, itu adalah nafilah, ya, mustahab, sunnah.
Sangat dianjurkan, tapi tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Ya, sebagian ulama, Imam Ahmad mengatakan fardu ain bagi laki-laki. Ya. Jadi ada debatable sebelum ada masalah pandemi, Pak. Setelah ada masa pandemi, hampir semua ijma ulama pada waktu sangat keras-kerasnya. Karena berdasarkan kaidah la darara wa la dirar. Ya, tagayyurul futya bi tagayyuril ahwal. Berubah fatwa sesuai dengan kondisi yang berubah. Iya. Nah, semua majami' fiqhiyah, semua perkumpulan-perkumpulan ulama, ada person-person. Mungkin yang berpendapat lain. Tetapi para ulama kita, diantaranya adalah Dr. Muhammad Yusri dari Mesir, ini ulama besar dari Mesir, mengatakan, dalam kondisi-kondisi nazilah, dalam kondisi-kondisi yang berat seperti ini, tamassaku bi aqwal rawabit wa kibaril ulama. Berpegang teguhlah kepada pendapat ya mayoritas dan ulama-ulama besar yang sifatnya ijtihad kolektif. Itu lebih didahulukan daripada ijtihad fardi. Ada yang posting, ini waktu sama-sama itu Pak ya, profesor ini bilang begini, doktor ini, doktor ini. Saya berpendapat, saya orang lemah, saya kurang ilmu. Saya melihat para ulama semuanya, mau di Mesir, mau di Saudi, mau di Yaman, mau di mana, ya perkumpulan secara kolektif berpendapat begitu ya, kita tidak pergi ke masjid dulu Pak. Kita tidak pergi ke salat Jumat, ada uzurnya. Kemudian keadaan berubah, dilonggarkan, ya alhamdulillah, kita kan bersyukur. Kita tidak bilang kepada ulama dulu, saya bilang memang dulu, ya, tidak begitu sikap yang tepat, Pak. Ya, nah, tidak ada perbenturan antara isyarat ilahiyah dan isyarat ilmiah. Ya, itu sejalan, Pak. Bahkan Ibnu Taimiyah tulis buku 20 jilid, Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Tidak ada pertentangan antara akal sehat dengan nas. Ya, kalau bertentangan, dua saja kemungkinan. Dalilnya tidak sahih atau akal tidak sehat. Ya. Itu kesimpulan. Iya. Jadi, ya kalau kita tidak sambil ini berbenturan, jangan dibenturkan antara dalil dengan kondisi faktual. Nah, mungkin ilmu belum sampai. Dulu Pak, kedokteran kan, mohon maaf, ada Pak dokter yang mungkin dahulu sebelum William Harvey menemukan peredaran darah, para dokter zaman dahulu itu, adalah 1500-an Pak ya. Tahun 1500-an kalau tidak salah. Ya. Baru ditemukan bahwa darah itu beredar, ya. Walaupun Rasulullah sudah mengatakan inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dam, darah itu beredar di tubuh bani Adam seperti peredaran darah. Ya. Nah, dulu orang cuma melihat bahwa manusia itu gentong darah, gentong, tidak ada peredaran. Makanya, ya, kalau kita lihat ada pertentangan antara sains dengan ilmu pengetahuan, ya, jangan langsung dipertentangkan. Sains itu kadang-kala hanya masih sampai pada tahapan hipotesa. Dia belum fakta ilmiah. Iya. Fakta ilmiah insya Allah itu tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan sains. Nah, itu patokan kita. Kalau belum sampai kita katakan ini belum sampai ilmu manusia di sini. Nah, persoalan ini ulama tidak menafikan. Kita disuruh salat berjarak adalah bagian daripada ikhtiar. Bagian daripada ikhtiar. Nah, ini adalah kondisi-kondisi. Makanya ada syar'un munazzal tadi ya. Artinya tidak boleh berbeda di situ. Salat wajib. Sebaiknya salat di masjid. Ya. Ini contoh dalam peristiwa Hudaybiyah. Ada namanya syar'un muawwal. Ini syariat tetapi debatable. Artinya orang boleh berbeda pendapat. Sahabat ketika Rasulullah SAW mengatakan la tusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali setelah tiba di perkampungan Bani Quraidah untuk menghukum Bani Quraidah yang berkhianat. Ya. Tengah jalan tiba waktu asar. Sahabat ada yang sholat. Ya, karena dia bilang, ya maksudnya itu Rasulullah, jangan sampai waktu asar kau belum tiba di Bani Quraidah. Ada yang bilang, oh tidak. Ya, maksudnya Rasulullah itu nanti tompi di sana baru sholat asar. Ya. Dia berpegang pada teks. Satu melihat konteks istilahnya. Dan tidak ada yang mencela satu dengan yang lain. Oke, masing-masing jalan pendapat, Bos. Ya. Ketika tiba, Rasulullah SAW katakan, ini sudah mengikuti sunnah. Artinya mengikuti apa? Tapi ini yang benar. Ini yang tidak sholat, ya, mengikuti sunnah. Kemudian yang sholat, dia benar. Ijtihadnya benar. Jadi boleh Pak. Masing-masing. Ya, ada perbedaan pendapat.
dalam konteks keumuman masyarakat tidak bisa dihindari yang namanya aturan. Tidak bisa dihindari namanya pemerintah. Walaupun zalim, pemerintah ya tetap dalam konteks pengaturan masyarakat secara global ada iktibar menurut syariat Islam. Karena sebentar dulu. Ya. Seseorang menyalahkan, bukankah itu juga pendapat? Kenapa? Maksudnya, Pak? Kalau seseorang menyalahkan orang lain, bukankah itu pendapat? Maksudnya? Menyalahkan orang lain. Oh iya. Maksud saya begini, ya. Maksud saya begini. Kita mencoba melihat para sahabat dalam berbeda pendapat. Ya. Kita iktibar bagaimana model mereka berbeda pendapat. Kasus Hudaybiyah. Ya. Para sahabat yang berpendapat A, salat, itu tidak menyalahkan. Ya, silahkan. Dan sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pada waktu safar. Ini yang dikatakan oleh para ulama syar'un mu'awwal. Syariat, ini syariat juga, tetapi versi saya, takwil saya. Ya, tafsir saya. Nah, beda dengan tafsir Anda umpamanya. Ya, that's no problem. Ya. Silahkan, tetapi cara saling menyalahkan ini tidak positif. Saya tidak katakan kalau kita biasakan secara dialektika filsafat ya, bisa saja itu pendapat juga. Ya, nggak ada masalah, tetapi kita inilah yang mohon maaf ya, dalam sejarah saya diajar Pak Arfa sejarah pendidikan Islam. Ya, sejarah pendidikan Islam. Salah satu adalah keadaban. Ya, yang ada saya baca di situ beberapa referensi keadaban. Termasuk keadaban di dalam berbeda pendapat para ulama dalam konteks pendidikan Islam ada namanya keadaban. Iya, ada keadaban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengajarkan keadaban itu. Iya. Masalah puasa dalam safar. Seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, kunna fi safarin, minna shaim wa minna muftir, wa la yu'ibu ba'duna ala ba'din. Di antara kami ada yang puasa saat safar. Karena pendapatnya begitu, dianggap mungkin tidak berpuasa adalah rukhsah, sebagaimana pendapat Syafi'i. Ada yang buka karena menganggap bahwa ini adalah utama, lebih utama buka dalam berpuasa. Itu diambil oleh Imam Ahmad setelah para sahabat. Wala yu'ibu ba'duna 'ala ba'din. Dan tidak ada yang mencela antara satu dengan yang lain. Kalau orang berbeda pendapat kemudian ya menyalahkan dalam konteks dialektika ilmiah, itu konsekuensi namanya perdebatan ilmiah, ya Anda salah. Makanya Imam Syafi'i ada perkataannya enak Pak. Dia bilang qauli shawabun wa yahtamilul khata. Perkataan saya, pendapat saya yakin benar. Tidak mungkin dong sambil pendapat itu kalau saya tidak yakin benar. Tapi saya tidak menafikan ada kemungkinan salahnya. Wa qauluka khata'un. Pendapatmu itu saya anggap salah. Wa yahtamilus shawab. Tapi ada kemungkinan benarnya. Ada masalah-masalah yang bukan qat'i. Iya, bukan persoalan-persoalan yang sudah putus dalam syariat. Iya. Kalau masalah afillahi syak, apakah ada keraguan tentang keesaan Allah? Itu tidak mungkin itu, ya. Nah, makanya ada orang semua perkataan semua ditanya Pak, dia bilang fihi qaulan. Setiap ditanya masalah untuk menunjukkan ilmunya dia bilang, di sini ada dua pendapat. Ada yang boleh karena. Bagaimana Syekh tentang ini? Ada dua pendapat. Ya. Semua masalah dia bilang ada dua pendapat. Kayaknya bosan jamaah dia bilang, afillahi syak, apakah ada keraguan? Fihi qaulan. Ada dua pendapat juga. Kalau ini tidak boleh dua pendapat Pak, ya. Nah, harus memilih antara hak dan batil. Nah, makanya ini yang kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada syar'un munazzal yang tidak boleh orang berbeda, ada syar'un muawwal. Ini syariat juga. Saya melaksanakan, saya salat di masjid, saya waktu pandemi saya tidak ke masjid Pak. Saya anggap ini syariat juga. Yang berani ke masjid pada saya itu silahkan, ya. Itu syariat juga menurut versi Anda, tapi Anda melanggar protokol pemerintah. Tidak bisa dipungkiri pada saat itu, Pak, ya. Anda tidak sependapat dengan para ulama, mayoritas ulama. Itu adalah fakta. Iya. Nah, saya lebih menganggap selamat saya tidak salat di rumah pada waktu itu. Ketika kondisi agak mengendor, ya kita tentunya rindu semua ke masjid. Tidak ada yang tidak mau ke masjid. Tetapi tidak ada pandemi pun, kita harus memaklumi kalau ada sebagian orang mungkin yang tidak selalu ke masjid. Karena dia berpendapat Syafi'i. Ya. Di antara ustadz-ustadz, ya, kawan-kawan saya juga, ya mungkin ada satu dua orang, ya mayoritas selalu berpendapat wajib ke masjid. Tapi ada satu dua orang yang bilang, mohon maaf Ustaz, ya, saya ini tidak berpendapat begitu, Bos. Saya mengatakan bagus ke masjid. Luar biasa. Dan itu adalah sunnah Rasulullah. Tapi saya tidak menganggap itu wajib.
Jadi jangan kau paksa. Nah, asal jangan seperti cerita seorang guru saya, Pak, di Lipia dulu Jakarta, pergi ke satu pesantren. Tiba-tiba Pak Kiainya merokok. Ya. Terus dibilang, Pak Kiai, limata tudakhin ya Syekh? Nah, merokok. Dia bilang, hada laysa biharam ya akhi. Ini tidak haram, hada makruh. Makruh. Oke. Ya. Oke. Azan masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bilang, astadin, usalli. Tafadhal. Dia bilang, anta ya Syekh? Antum? Dia bilang, ana la adhab ila masjid al-an. Nah, hadis sunnah, laysa biwajib. Saya tidak ke masjid karena itu cuma sunnah, tidak wajib. Dia bilang, Syekh, idan inqalabat ta'arif ya akhi. Sudah berubah ini definisi-definisi hukum. Nah, maksudmu bagaimana? Kalau menurut kau, makruh itu sebaiknya dikerjakan. Dan sunnah itu sebaiknya ditinggalkan. Kan mestinya, kalau makruh sebaiknya ditinggalkan, dia kerjakan. Ya. Kalau sunnah sebaiknya dikerjakan, kan? Kau lakukan. Nah, itu. Jadi kira-kira yang penting tidak seperti itu, Pak. Ya, saya fine aja. Ada perbedaan pendapat, ya. Jangan terlalu ngotot, Pak. Ya. Ya. Ada perbedaan pendapat, orang biasa-biasa saja. Para ulama dulu beda-beda pendapat. Ya, Imam Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia itu berpendapat kalau takbiratul i'tidal sami Allahu liman hamidah. Begini, Pak. Kembali begini. Ini satu qaul dari Imam Ahmad. Ya. Al-Albani dalam Sifatus Shalatin Nabi itu sangat keras menentang itu. Tidak ada dalilnya itu. Ya. Itu sami Allahu liman hamidah harus begini, seperti kita, ya. Nah, tapi apa kata Al-Albani? Satu ketika dia salat di belakangnya bin Baz juga. Ya, dia tidak, padahal dia menentang, tidak ada masalah. Iya, ini masalah debatable. Imam Ahmad berpendapat, mohon maaf ya, kunut subuh itu tidak sunnah. Bahkan ada beberapa dari Hanabila mengatakan bid'ah. Ya, terserah ini, namanya kajian ilmiah, Pak ya. Tapi ketika ditanya Imam Ahmad, ya, bagaimana dengan, boleh tidak salat kita di belakang orang yang kunut? Dia bilang, afala nusalli wara Syafi'i? Apa kita tidak boleh salat di belakangnya Syafi'i? Iya, tidak ada masalah. Iya. Ibnul Qayyim rahimahullah menuliskan tentang kunut ini luar biasa dalam Zadul Ma'ad kitabnya. Dia katakan, kalau saya katakan bukan sunnah, bukan berarti itu bid'ah. Nah, itu pendapat yang pertengahan. Dikatakan seperti itu. Jadi, masalah ijtihadi ini, Pak. Masalah ijtihadi. Tidak boleh kita memaksakan satu pendapat. Menurut saya, boleh berbeda. Orang boleh berbeda. Tapi kalau menurut saya, masalah ijtihadi, saya lebih tepat mengatakan masalah ijtihadi. Ya, lebih tepat daripada mengatakan khilafiyah. Ini lebih luas. Karena orang ada masalah yang tidak boleh khilaf. Masalah akidah yang tentang ketuhanan Allah yang tidak boleh khilaf. Tapi masalah furu'iyah, ya, masalah apalagi yang nazilah sifatnya. Seperti ini. Jadi begini, Pak. Kita sepakat semua salat menghadap kiblat. Oke? Tapi di mana kiblat? Dalam fikih, usul fikih, ya, ini yang namanya adalah ya, tangkihul manat. Mengaplikasikan apa yang ada dalam teori. Ya. Jadi kita di Indonesia bilang menghadap ke barat, mirun sedikit, kalau di Makassar 22 derajat. Itu tangkihul manatnya. Iya. Boleh di tempat lain tidak menghadap ke situ, Pak. Jadi aplikasi daripada teori syariat itulah yang masuk dalam ranah syar'un mu'awwal menurut saya. Iya. Bisa debatable di situ, Pak. Nah, jadi masalah isyarat ilahiyah, isyarat ilmiah itu tidak ada perbedaan. Ya. Tinggal kita yang berijtihad untuk memadukan. Saya kira begitu, Pak. Ya, sudah terlalu banyak saya bicara. Apa itu, Pak? Oh iya, ya, ini kehidupan, Pak. Ini kehidupan. Allah kasih manusia itu kesempatan yang sama. Ada kesempatan yang sama. Ya, mau kafir, mau beriman, siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Itu sudah sunnah kauniyah. Iya, dahulu, sekarang mereka dominan ya. Dalam kita belajar sejarah, Pak. Ya, umat Islam pernah mendominasi peradaban Andalusia, ya, peradaban Irak, ya, bahkan dikatakan 1001 malam itu sampai orang Barat bikin cerita seperti itu. Itu adalah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sekarang ini mereka lebih sungguh-sungguh. Ya, mereka dapat.
Mereka belajar, mereka menulis. Nah, kita orang muslim pernah dilarang menulis? Pernah dilarang melahirkan karya? Tidak. Masalahnya sama saja, ya. Kata Imam Syafi'i, ya, setiap orang lahir itu ta'allam fa innal mar'a la yuladu 'aliman. Belajar gitu. Karena setiap orang tidak dilahirkan langsung tahu. Iya, volume otak kita sama saja dengan Einstein. Kalau beda-beda sedikit, dia belajar. Ya. Maka saya tidak setuju itu kalau ada orang bilang ada anu tertentu, kenapa kurang? Karena volume otaknya agak kurangan memang. Sama aja. Ya, insya Allah secara umum sama. Tapi ada orang belajar. Takhrujuna min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita keluar dari rahim ibu-ibu kita, tidak ada yang kita tahu. Tapi ada yang belajar, ada yang tidak. Imam Bukhari ditanya, kenapa Imam Bukhari hafal hadis sedemikian hebat? Sampai ada peristiwa di Baghdad, ketika dia masuk ke Baghdad, itu hadis dibalik-balik 100. Dia langsung baca dulu salahnya baru benarkan. Orang ketika dia bilang, ya, orang tidak ada ilmunya. Padahal itu hadis dia hafal yang benarnya. Jadi dia hafal yang salah dulu. Antara sanad dan matan, yang dia dengar satu kali langsung hafal, baru setelah itu dia luruskan. Orang tanya, ya Al-Bukhari, ya, ayu asal tanawalta. Madu apa itu yang kau minum? Nah, hebat sekali hafalamu. Ya? Hampir-hampir saja dia bilang madu asli. Nah, tapi dia mengatakan kasratun nazar ilal kitab. Memang saya banyak membaca. Diriwayatkan bahwa pernah satu ketika Imam Bukhari mau tidur, kemudian dia ingat lagi satu hadis. Dia nyalakan lagi pelita itu yang dulu tidak pakai korek api, dikasih nyala begini, pakai batu api, menyala. Dia tulis lagi apa yang dia ingat. Mau tidur, dia ingat lagi, begitu lagi sampai subuh. Jadi memang usaha tidak akan mengkhianati hasil. Orang berusaha, Pak. Ya, Bapak boleh menulis, Pak. Ya, tulis, belajar. Ya, ini kompetisi yang adil Allah berikan kepada manusia. Ya, mau Anda beriman, mau Anda kafir, ya, Allah berikan kesempatan yang sama untuk potensi-potensi kehidupan. Ya, kapan orang Islam pada saat itu dengan kuat berusaha dapat hasil? Iya, itu sunnah kauniyah. Bahkan lebih lagi Allah berikan pertolongan. Dan kalau kita lihat ada keberhasilannya orang kafir pada satu sisi tertentu, yang kita bilang, itu tanda keridhaan Allah kepadanya. Belum tentu. Sanastadrijuhum min haitsu la yash'urun, la ya'lam. Itu istidraj. Hebat ini Cina, menguasai semuanya. Berarti ideologinya benar. Bukan begitu. Agamanya benar. Bukan. Itu cuma pancingan dari Allah. Istidraj namanya. Iya. Tapi dalam kehidupan ini siapa yang berusaha dia dapat. Allah tidak akan memberikan. Allah adil di situ. Jadi silahkan menulis Pak. Ya. Iya. Bikin juga prediksi. Ya, pelajari juga ilmu futurologi. Ya, orang perlu belajar, Pak. Ini bukan ilmu takahun, bukan ilmu dukun, tapi ilmu sosial. Orang belajar fenomena sosial, sejarah, membandingkan pola dalam sejarah, kemudian memprediksi apa yang akan datang. Ini diperlukan dalam, ya, istilahnya dalam ilmu, dalam bahasa Arab dikatakan at-takhtid, planning. Ya, man lam yukhattid yadkhul fi takhtiti ghairi. Siapa yang tidak punya planning, dia akan masuk dalam planningnya orang. Iya, kita ini umat Islam reaktif sekali. Acak. Reaktif, tidak responsif. Iya, kita ini harusnya responsif, merespon dengan nalar, bukan hanya berdasarkan emosi. Iya, itu Pak. Makasih. Iya. Ada yang dari Zoom, silakan bertanya. Silakan. Luar. Biasa terlempar Pak, signal agak kurang bagus signal ini hari-hari ini. Masih ada yang lain di antara jawab. Saya ada kesempatan. Baik, silakan Pak Ketua. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
wajah bersama, wajah suara. Jadi di mana-mana ada beberapa ayat yang punya seperti itu. Digunakan topinya benar, kejahatan, kaca indra, dan tapi dalam menyikapi selama ini persoalan masuk pendidikan. Ini persoalan hati belum ditempatkan. Wal aqidah ini belum ditempatkan sebenarnya pada posisinya. Yang banyak ditempatkan dalam dunia pendidikan itu sama wal absar. Antara aqidah atau qulub atau akal atau lugh itu belum ditempatkan. Bagaimana menempatkan itu dalam konteks kekinian sekarang, merespon persoalan yang dihadapi umat Islam di Indonesia dan dalam pendidikan itu saja dulu. Masya Allah, saya sangat sependapat Pak. Ya, dan memang selama studi S2 saya di UMI selama 16 tahun, ya, dibimbing oleh Pak Arfa, ya, dan beberapa guru-guru. Jadi alhamdulillah, kalau saya tidak tahu mungkin bisa menjadi catatan rekornya UMI Pak, ya. Alhamdulillah saya menyelesaikan S2 selama 16 tahun Pak. Ya. Masuk tahun 2004, selesai 2020. Iya, alhamdulillah. Namanya itu Ustaz. Maka ya, tesis saya tentang Nabi Nuh Pak. Ya, tentang Nabi Nuh. Ya, surat Nuh lebih tepatnya. Memang banyak sisi-sisi di dalam pendidikan ini. Kenapa seperti itu Pak? Kajian filosofisnya kembali kepada epistemologinya, ya, dasar filosofinya, strategi, bahkan sampai kepada kurikulum yang merancang sistem pendidikan itu. Sebagian kaum muslimin dengan apa yang terjadi sekian dekade atau bahkan 1 abad lebih ini, di mana kita sebenarnya berada pada kondisi keterjajahan, keluar dari penjajahan kekuasaan dan politik, tapi kita masih berada dalam penjajahan, mohon maaf, termasuk penjajahan sistem pendidikan. Di mana yang mendominasi adalah pandangan sekularistik, materialisme. Iya. Melihat manusia hanya sebagai unsur materi. Sehingga memang jangan heran kalau kemudian strategi dan ya sistem pendidikan kita secara umum, termasuk di Indonesia, lebih mengedepankan hal-hal yang sifatnya kognitif. Dan sasaran yang hanya kepada hal-hal yang sifatnya ya materialistik. Jangan heran Pak. Nah, harus ada, kalau mau bicara revolusi mental atau revolusi akhlak, ya, ini 2 revolusi, ya. Kalau Pak Jokowi bilang revolusi mental, ya. Habib Rizik, hafizahullah, ya, bilang revolusi akhlak. Termasuk revolusi dalam strategi dan sistem pendidikan. Di mana kita harus mengedepankan ilaj, karena manusia tidak bisa dipungkiri memiliki yang namanya hati, fuad. Ya, dalam Al-Quran banyak istilah, ada istilah fuad, afidah jamaknya, ada qalbun, ya, akal juga dikatakan, ya, lub, kalau dikatakan ulul albab, ya. Nah, kalau Al-Quran mendefinisikan ulul albab sederhana, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, ada fikir, ada zikir. Ini kan bagaimana mengintroduksi dalam sistem pendidikan kita. Nah, saya teringat Pak Fuad dulu, Dr. Fuad Rumi, itu merancang, masih sama-sama Pak, saya masih mahasiswa di Unhas dulu, ya, tahun 90-an, awal 90-an. Beliau merancang kurikulum pembelajaran SD. Di mana ya pelajaran sains, termasuk diantaranya biologi, ya fisika atau apapun, masuk dalam ruang lingkup mata pelajarannya Pak Aladin, ya. Ini ilmu pengetahuan alam. Ini tantangan bagi Pak Aladin ini, ya.
sebagai seorang ilmuwan, ya, gimana melahirkan konsep. Dan saya lihat di UMI, masya Allah luar biasa itu, ya. Saya isi kemarin di kedokteran tentang ada pembelajaran tentang sains dan keislaman, ya. Islam disiplin ilmu. Itu. Ya. Berapa waktu lalu saya diminta di Fakultas Kedokteran untuk mengisi. Ini harus dikembangkan, Pak. Dan mohon maaf, ini kalau alhamdulillah kalau di UMI sudah ada mempelopori, ya, seperti itu. Tapi bagaimana dengan ini sistem pendidikan dasar, Pak, yang harus dibenahi pendidikan dasar. Ya, kalau pendidikan tinggi itu yang lebih dominan sebenarnya adalah ya pengetahuannya, pengetahuan. Ya, sudah mulai masuk walaupun value nilai-nilai itu ya, tapi kalau value itu sebenarnya tidak ditanamkan pada pendidikan dasar. Makanya saya heran kalau di Indonesia ini anak-anak SD itu bawa buku seperti bawa begini tasnya. Ya. Padahal mestinya itu yang lebih ditanamkan adalah value. Nilai. Nilai apa? Ya, ada nilai tauhid, ada nilai kejujuran, ada nilai kesungguhan, nilai-nilai yang positif. Itu yang diintrodusir. Itu yang ditanamkan pada SD. Maka sisi-sisi ya knowledge-nya itu kalau mau diperbandingkan barangkali 30-60 saja, Pak. 30-70. 70 itu adalah value, 30 adalah knowledge. Masuk SMA mungkin agak seimbang, ya. Pendidikan menengah, pendidikan tinggi yang dominan adalah knowledge-nya. Ya makanya sulit kita kasih ya upacara, ada upacara anak perguruan tinggi, Pak. Senin upacara kok. Nggak ada, Pak, ya. Karena itu dia sudah mau bebas. Jadi nilai knowledge-nya yang lebih dikemukakan di sini. Nah, kita balik kan. Kita lihat itu anak saya waktu kuliah di perguruan tinggi, di UNAS ya, atau di perguruan tinggi lain, itu teman ada satu saja buku tulisnya, Pak. Satu semester semua mata kuliah dan selalu disimpan di sini. Iya. Padahal kalau kita lihat di luar negeri, waktu masih belum ada ya, kita bawa buku itu, Pak. Kalau pergi kuliah, ya, kami di Madinah dulu diwajibkan bawa kitab tafsir ini seperti begini, Pak, pergi. Karena memang penekanan knowledge, ya, harus mutalaah kitab. Ya, luar biasa. Nah, ya saya setuju, Pak. Sekarang kita berharap ada terobosan-terobosan. Jangan menunggu, Pak. Saya tidak termasuk orang yang tidak mau terlalu berharap kepada pemerintah. Ya dalam hal-hal seperti ini. Pemerintah siapapun berganti rezim. Berganti rezim, berganti kurikulum lagi. Ya. Umat Islam harus cerdas. Saya pernah mencoba menginisiasi di masjid saya namanya sekolah masjid. Kenapa masjid tidak bisa dijadikan sekolah? Ya, di situ banyak orang pintar. Kita bilang anak-anak kecil, anak-anak miskin tidak bisa sekolah. Kasih bikinkan sekolah di masjid. Pemerintah ada punya namanya paket. Ya, kenapa kita tidak manfaatkan untuk itu? Ya, perguruan-perguruan tinggi ini adalah ruang untuk kemudian menginisiasi pendidikan di bawahnya secara struktural untuk kemudian mengambil nilai-nilai yang telah digali di sini. Saya kira UMI boleh, Pak. Ya, Unismu boleh bikin sekolah. Yang kemudian kita ada kebebasan. Sekarang ini dengan masa pandemi, apa kata Menteri? Ya, mau sederhanakan kurikulum. Ya, belajar dari rumah. Nonsen, Pak, itu belajar dari rumah. Yang benar itu belajar di rumah. Belajar di rumah. Saya buat komunitas homeschooling Makassar. Silahkan. Ya, anak saya 5 orang saya kasih homeschooling semua. Saya sendiri aja. Iya. Bukan saya tidak percaya sekolah. Silahkan, ada juga sekolah pada tahap tertentu. Tetapi nilai dasar, saya merasa bertanggung jawab di hadapan Allah. Nanti saya akan ditanya. Bukan gue itu guru-guru. Saya ajar. Begitu. Nah, kita bisa kembangkan nilai-nilai seperti ini, Pak. Sekarang bebas, karena dengan adanya apalagi adanya pandemi ini, sistem homeschooling ini menjadi alternatif yang luar biasa, Pak. Nah, kalau kita bikin masjid, bikin komunitas homeschooling, ya, kemudian ada ustadz di situ, atau ada tokoh pendidikan, istilahnya banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari tokoh-tokoh di masjid itu. Berikan pencerahan kepada para orang tua. Biarkan dia mendidik anaknya. Ya. Nah, sekarang kita sekolahkan anak kita di sekolah al, kita anggap selesai. Padahal rumah adalah sekolah yang pertama. Saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan, tapi salah satu solusi adalah cerdaskan umat pada tataran para orang tua sehingga bisa mengambil alih ya beberapa persen daripada pendidikan itu.
Iya, orang tua Pak, dia bertanggung jawab. Nah, ada sekolah kawan di Depok, Jakarta, Pak. Namanya Kutab, Ustadz Budi Ashari, alumni Madinah juga. Dia bilang, kalau anak-anaknya, guru, dia kumpul orang tua dulu sebelum kasih masuk anak. Dia bilang, orang tua wajib ikut program sekolah orang tua. Supaya Anda bisa mendidik anak Anda di rumah. Karena berapa jam? 8 jam di sekolah. Berapa jam di rumah? 16 jam. Ya. Kalau Anda tidak seirama dengan apa yang kami sampaikan di sekolah, ya, Anda cuma mau titip saja anaknya di sini, kemudian tidak mau peduli anaknya di rumah, maka Anda perlakukan sekolah ini sebagai tempat penitipan anak saja. Ambil anak pulang. Harus ada kebersamaan antara orang tua dengan anak. Nah, kalau embrio kebaikan ini menyebar, ada satu bikin begini, ada satu bikin begini. Ada wakil rakyat kita lagi memperjuangkan. Ada tokoh-tokoh umat lagi yang kita harapkan bisa menjadi decision maker dalam bidang pendidikan. Boleh Pak, Indonesia bisa berubah. Ya, saya berharap dan berdoa 2050 Pak, tidak usah lama-lama. 2050, tidak tahu masih hidup atau tidak. 2050, ya. Nah, generasi emas Indonesia akan lahir dari orang-orang yang beriman. Yang penting kita mulai saat ini. Ya, jadi ada difa, persoalan-persoalan ketidakadilan yang tadi disampaikan Prof. Aladin, kita lawan dengan cerdas. Tapi jangan lupa bina, membuat, mendidik, ya, menyiapkan generasi. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Cocok Ustaz. Ada. Assalamualaikum. Betul sekali Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, tutup nih. Bentar, satu lagi. Sekali lagi. Assalamualaikum. Putus. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Menarik pembicaraan Ustaz ini saya simak dari awal tadi. Ada satu hal saya mungkin kita share ke Pak Ustaz ya, bahwa di Indonesia ini memang ada fenomena yang saya cinta. Kadang-kadang mereka tidak masuk akal sehubungan dengan apa yang terjadi ini. Pertama, seperti yang Pak Ustaz juga bilang tadi, bahwa Jokowi mengadakan festival, sementara Al-Mukarram Habib Rizik Uzi Akhlak, tetapi kenyataannya yang saya lihat sekarang adalah kalau pemikiran awam saya sebagai orang yang berpikiran istilahnya head to head untuk melihat kenyataan dan fakta, saya kira Rasulullah itu memberikan contoh Pak, contoh yang baik, dan itu yang harus diikuti umat. Mohon maaf, sekarang ini yang banyak terjadi, berteriak, seperti saya lihat orang yang tidak beradab. Ya, jadi mungkin dulu Rasulullah saya tahu, yang saya baca itu adalah bahkan dihina, dicaci maki, dia tidak memberikan hal yang negatif terhadap orang yang mencacinya, malah memberikan supaya didoakan untuk dapat hidayah. Nah ini mungkin yang perlu diluruskan di akhir di zaman ini gitu. Kedua, masalah tadi ada Pak Ustaz menyinggung masalah pendidikan. Memang menurut saya pendidikan Indonesia ini jauh sangat terbelakang Pak. Karena apa? Contoh anak saya itu 6 tahun di Makassar, bukan 6 tahun Pak, itu anak saya hampir 12 tahun sekolah di Makassar. Tepatnya saya tidak mau sebut karena ini menyangkut kode etik. Tetapi memang saya lihat pada saat itu perkembangannya menurut saya tidak terlalu signifikan. Jadi akhirnya saya ambil keputusan, dan itu banyak orang mengatakan kepada saya bahwa ini keputusan yang tidak kurang tepat. Ya saya sebut aja Pak Ustaz, anak saya sekolah sekarang di sekolah Yahudi sebenarnya, tepatnya ya. Bukan Yahudi juga.
Jadi itu sekolah Australian yang di mana sebenarnya pertama kami datang itu tidak ada pendidikan agama. Nah, alhamdulillah masuk tahun kedua, kami yang istilahnya minoritas Islam di situ mampu meyakinkan prinsipalnya untuk menghadirkan pembelajaran agama. Nah, mungkin inilah yang perlu kita pelajari ya. Seperti Pak Ustaz bilang tadi, di sekolah kami tidak ada buku lagi, Pak Ustaz. Yang ada itu semua ya dibersatukan di dalam laptop itu. Dan komunikasinya dibangun dari situ semua. Dan ada share family istilahnya, di mana apa yang dilakukan oleh anak kami di sana, kami juga dapat share-nya dari guru-guru secara komprehensif. Nah, mungkin untuk saat ini saya baru join pertama karena sahabat saya, Pak Ustaz Solihin, mengundang saya ini. Saya sementara di Bali nih, Pak. Jadi saya sangat kagum dengan Pak Ustaz ini, dan mungkin saya berdoa mudah-mudahan kita bisa bertemu secara tidak virtual seperti ini. Jadi saya rasa Pak Ustaz ini orang yang perlu diberikan apresiasi. Saya sangat menyimak dengan baik. Saya kira akan memberikan pencerahan lebih baik pada umat lah ke depannya, Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Baik, untuk pertemuan kali ini, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Aswan ya atas Pak Aswan Tahrim. Barakallahu fikum, terima kasih banyak Pak, mohon doanya. Dan saya kira umat ini, bangsa ini memerlukan banyak ide-ide cemerlang, ya, banyak kreativitas dalam memperbaiki keadaan, ya. Dan kita semua adalah tagrah, kata para ulama. Kita semua ibarat seperti penjaga-penjaga di batas-batas, ya, perbatasan, ya. Masing-masing dengan tugas dan core kita. Ada sebagai pendidik, ada sebagai pedagang, ada sebagai mahasiswa, ada sebagai apapun juga. Yang terpenting adalah kita berpikir, apa kontribusi kita, apa yang kita berikan, ya. Apa rencana-rencana baik kita. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada diri-diri kita dan juga, mohon maaf Pak, kepada anak-anak kita. Para ahli pendidikan Islam mencoba mentadaburi kenapa itu Ismail, ya, diajak oleh Ibrahim alaihissalam, ya, untuk bersama-sama membangun Ka'bah. Salah satu hikmahnya adalah bahwa anak-anak kita itu sejak dini perlu dilibatkan pada kerja-kerja sosial, program-program kebaikan, dibawa pergi pengajian, ya, tidak bisa ceramah, suruh kerja konsumsi, ya. Nah, bawa anak-anak muda, jadi mudah-mudahan pada kesempatan lain yang ngurus konsumsi anak muda. Iya kan? Nah, ada kontribusi di Arab, Pak. Kebiasaan, ya, kebiasaan di apalagi namanya, anaknya itu tidak ada pembantu yang bawa-bawa minuman, anaknya mesti. Karena orang Arab itu ada adabnya ikramud duyuf. Setiap orang dianggap terhormat kalau menghargai tamu. Jadi cara menuangkan teh atau kopi di atas cawan-cawan kecil begini itu ada tekniknya dan diajar sejak kecil. Biasa itu tak 5 gelas begini, bagaimana dia bisa? Karena dari kecil sudah diajar. Bagaimana mengkhidmat orang, bagaimana melayani orang. Jadi ada sifat, ada karakter bagaimana melayani orang. Ini perlu kita tanamkan pada anak-anak kita. Ada kerja bakti, ya. Jangan ustadz tidak pernah kelihatan kerja bakti. Iya, perlu. Iya. Ada kritik, Pak, ya, kepada kami ini dari salah seorang warga. Dia bilang itu bagus sekali itu ustaz itu, ya. Bokol ceramah gini, tapi tidak pernah dilihat turun kerja bakti. Ya, nanti saya kasih tahu, ya. Jadi ya itu ada kontribusi, Pak. Ada kontribusi sosial yang dilatih, ya. Ada namanya habit, kebiasaan. Ya.
bahasa Prancis ada ungkapan, Pak, lele bulu telele biasa. Ya, itu dalam bahasa Prancisnya. Kalau terjemahkan dalam bahasa Bugis, lele bulu telele biasa. Ya. Jadi bagaimana itu kebiasaan dibangun sejak kecil? Bagaimana ada kecintaan, ada kesenangan, ada kebahagiaan to serve, ya? Bagaimana melayani orang? Ya. Ini yang kita tanamkan. Ismail diajar oleh bapaknya Ibrahim, bangun Ka'bah yuk sama-sama. Ini untuk dipakai orang beribadah. Ajak anak-anak kita pergi pel masjid sama-sama. Anak-anak kita pergi bagi-bagi makanan sama orang miskin, ya. Ada kecintaan kepada kebaikan. Ini yang harus ditanamkan, Pak, ya. Jangan nanti lahir anak-anak yang anaknya orang berada di Menara Gading. Dia tidak hidup dengan masyarakatnya, dia tidak hidup dengan rakyatnya, dia tidak hidup dengan umatnya. Ini, disitulah ada KKN, Pak, ya, supaya mahasiswa itu bersama dengan masyarakat. Tapi KKN sekarang sudah berubah, Pak, ya, sudah lain, ya. Jadi respon sekali dari Pak Haswan tadi, jazakallahu khair. Mudah-mudahan bisa nanti kita diskusi lebih lanjut untuk kebaikan. Dan yakinlah, Pak, setiap niat kebaikan, apapun yang kita lakukan, ini sebagai penutup, ya, tidak apa-apa ini banyak sedikit ya. Apapun kebaikan, perjuangan yang kita lakukan, jangan anggap remeh. Ya, tahun 400-an Hijriah, sekitar awal 1000-an Miladiyah, Al-Aqsa jatuh di tangan penjajah Nasrani. Yang datang khusus, ini begal-begalnya Eropa, Pak, datang ke Al-Quds dan menjajah, ya, begal-begalnya dengan kamuflase tentara salib. Padahal sebenarnya mereka tamak untuk dunia. Direbut Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kapan kaum muslimin mulai perlawanan merebut Al-Aqsa? Hari itu juga, Pak. Hari itu juga. Serombongan kaum muslimin melarikan diri dengan membawa mushaf Utsmani. Mushaf yang ditulis pada zaman Khalifah Utsman yang disebarkan ke negeri-negeri Islam, salah satunya kepada Baitul Maqdis. Diselamatkan itu oleh serombongan kaum muslimin dan pergi melarikan diri ke kota Damaskus. Dia temui seorang alim, kalau tidak salah namanya Abu Kharras. Sang alim ini menerima dengan penuh kesedihan ketika mendapatkan, ya, berita ini. Jadi apa langkah pertama kaum muslimin yang selamat ini? Menyampaikan berita. Dahulu tidak ada fax, tidak ada WhatsApp, tidak ada apa. Nanti dia tahu, oh, direbut nih Pali Al-Aqsa, Allah musta'an. Sedih, dalam halakahnya dia menangis memegang mushaf itu. Kemudian dia bilang, mushaf ini akan saya bawa ke Khalifah Al-Mustansir yang ada di Baghdad. Dia berjalan menempuh padang pasir dari Damaskus ke Baghdad. Sampai di Baghdad, ini Ramadan, Pak. Dia melakukan perjalanan bulan Ramadan. Sampai di Baghdad, mau menghadap khalifah, tidak boleh. Dia bilang, apa yang saya lakukan? Bagaimana supaya saya ketemu khalifah? Dia ambil bekalnya roti, dan dia pergi ke masjid terbesar di Baghdad, Masjid Jami', dan dia buka bekalnya, dia ambil roti, dia makan. Siang hari Ramadan. Datang tentara, askar, tangkap. Ini orang tidak puasa ini, ya. Padahal kan memang dia musafir. Apa tujuannya supaya dia ditangkap? Memang dia mau ditangkap supaya dia bisa menghadap khalifah. Diperhadapkan sama khalifah, dia beritahu bahwa Al-Aqsa sudah direbut Nasrani. Kita harus berjuang. Khalifah bilang, saya tidak bisa bergerak. Yang berkuasa itu sultan. Pada saat itu namanya sultan, Bani Seljuk. Dipanggil Seljuk, raja Sultan Seljuki. Kemudian dikatakan lawan itu. Bilang, siap. Ditugaskanlah Amir Mamduh, Amir Aleppo, ya, Halab, ya, untuk melawan. Amir Mamduh berperang dan kemudian berhasil mengalahkan beberapa pasukan, ya, koalisi Nasrani yang ada di perbatasan Aleppo. Sudah mulai mau merangsek masuk. Tapi datang namanya Asasania. Ini assassin, ya. Itu akhirnya jadi bahasa Inggris itu, assassin. Kelompok radikal, ya, Syiah Ismailiyah, ya, yang memang kerjanya menjadi pembunuh bayaran. Mamduh ditikam. Wafat, orang menyangka bahwa sudah tidak ada lagi pergerakan membebaskan Al-Aqsa.
Tapi ternyata salah satu anak buahnya Mamdouh yang bernama Ahmad, kemudian dikenal dengan Ahmad Imaduddin Zanki, itu akhirnya menjadi amir di Mosul. Ya. Dan dia kemudian mempunyai ideologi membebaskan Al-Aqsa ini sudah ditanamkan oleh Amir Mamdouh. Ya. Dia berjuang. Apa yang dia lakukan, kita tidak bisa kalahkan mereka kecuali kita bersatu. Bagaimana caranya bersatu? Orang-orang ini tidak pakai kekuatan logika. Harus logika kekuatan saja. Dia taklukkan itu keamiran-keamiran kecil di sekitarnya. Akhirnya dia menjadi satu entitas yang kuat. Dia mulai melakukan serangan terhadap orang-orang Nasrani yang menguasai Baitul Maqdis secara struktural, masif dan terstruktur. Akhirnya dibunuh juga. Mati. Orang menyangka sudah habis nih. Tidak ada lagi perlawanan. Anaknya ternyata ini sudah dididik. Namanya Mahmud. Bergerak Nuruddin Zanki. Bergerak Asy-Syahid. Ya, Mahmud Nuruddin Zanki, Pak. Yang terkenal dalam sejarah. Ya, akhirnya Mahmud Nuruddin Zanki ini menerima seorang amir dari dari Tikrit yang bernama Najmuddin. Najmuddin ini punya anak, padahal dia dikudeta. Dia lari ke Mosul, suaka politik. Ya, anaknya namanya Salahuddin. Salahuddin namanya Yusuf. Inilah yang dididik dengan situasi peperangan seperti itu, sehingga dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Nah, Mesir dikuasai Bani Fatimiyah, Syiah, Ismailiyah. Nah, bertengkar dengan Perdana Menterinya. Perdana Menterinya minta bantuan kerajaan Kristen, Al-Quds, ya. Akhirnya rajanya minta bantuan Nuruddin. Diutuslah Asaduddin Syirkuh, pamannya Salahuddin. Ya, Salahuddin ikut di situ. Berhasil menumpas pemberontakan. Tapi Mahmud Nuruddin Zanki mengatakan, jangan kau pulang. Ya, tinggal kau di situ, bikin mau alasan apa-apa. Dia bilang, kami tinggal untuk menjaga kestabilan negara di Mesir. Maka Salahuddin merubah. Ya, bertahun-tahun itu Raja Syiah itu. Ya, itu sudah tua. Kalau kita berpikir secara politik saja kan, kudeta misalnya. Tapi Salahuddin bilang, oh tidak, biar dia berkuasa dulu sambil saya memperbaiki keadaan sosial dan pemerintahan. Dia menjadi Perdana Menteri. Dia ganti semua menteri-menteri dari orang Syiah jadi orang Sunni. Al-Azhar itu didirikan orang Syiah, Pak. Namanya Jawhar As-Sitili. Ya, nah, ini kita belajar dari sejarah pendidikan Islam. Nah, kemudian dirubah oleh Salahuddin menjadi Sunni. Ya, mati itu raja tanpa dikudeta, besoknya dia langsung pidato. Selesai, tidak ada lagi dinasti Fatimiyah. Ya, Syiah tidak ada. Sekarang dinasti Ayyubiyah, saya raja sekarang. Ya, apalagi. Nah, setelah itu Mesir dikuasai karena strategi Mahmud Nuruddin Zanki untuk menaklukkan Al-Aqsa, kita harus kuasai Mesir, Damaskus, dan Yaman. Ya. Kalau tiga pilar ini, tiga titik ini kita kuasai, kita akan bisa menyerang Al-Aqsa. Mereka serang Al-Aqsa dalam pertempuran berlama-lama. Akhirnya setelah perang Hittin, setelah itu penaklukan Al-Aqsa. Lihat Pak, hanya dengan pertama memberitahu. Jadi jangan bakhil untuk memberitahu kebaikan, informasikan kebaikan untuk merubah situasi. Apapun, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Dengan ikhlas, Allah berikan kebaikan. Saya kira demikian, terima kasih banyak, sudah terlalu banyak bicara. Ya, dan Allahu yakum. Ya, kita doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du ya Rabbana ya ilahana. Allahumma ansurna ya Rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Allahumma man arada bidinika wa ummati rasulika su'an farudda kaidahum ila nuhurihim. Allahumma farriq jama'ahum shattit shamlahum innaka wal qadiru alaih. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.
Kasih banyak Pak. Terima kasih. Mantap Ustaz, mantap.